سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. قولنا سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ونحس خاصة إلى روحي وهي حسب الله رسوله الرعيم وآله الفاتحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muhtadun. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu
الذين كفروا أولياءهم قوم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian siapa saja guru-guru dari Abah Hasbullah itu? Yang paling jelas adalah Mbah Harun Ropek, namanya sendiri kan sejak kecil beliau juga dari Panjalin sampai mondok ke Sukun Sari. Sebelum ada Ropek itu beliau juga ikut kepada Mbah Harun bin Abdul Jalil. Kemudian Kiai Hasan Sukun Sari yang di Hulu Pleret itu, yang nama pondoknya adalah Darul Hasan. Jadi karena di Panjalin itu belum ada bangunan pondok dan Mbah Harun itu sudah memiliki santri yang sangat banyak, tidak bisa ditampung, akhirnya diboyang ke Sukun Sari. Setelah selesai studi di sana, kemudian baru dibawa ke Opek. Kira-kira seperti itu. Kemudian Kiai Haji Zohar Arifin Balerante itu salah satu guru dari Abah Hasbullah. Tentu masih banyak lagi karena memang belum terdeteksi saat ini, baru sebagai data yang saya miliki siapa saja guru-guru dari Abah Hasbullah itu. Kemudian siapa saja murid-murid dari Abah Hasbullah? Pertama Abah Mustadi, putranya sendiri. Dia Abah Mustadi itu sejak kecil sudah ngaji ke abahnya, Abah Hasbullah, ngaji Quran dan sebagainya. Kemudian ada Kiai Hamidin. Saya cek ke sana, ternyata Kiai Hamidin sudah wafat lama, jadi bertarik. Ini santri dua zaman, santri Abah Hasbullah juga menjadi santri Abah Mustadi. Kemudian Kiai Khalil, ini beliau masih hidup, asal kali mati. Kemarin saya wawancarai, dia masih hidup dan beliau itu terharu sampai meneteskan air mata ketika bercerita tentang perjuangan Abah Hasbullah dan Abah Mustadi. Jadi ikatan batinnya masih terasa sampai sekarang. Kemudian Guru Mukmin, ini masih hidup, karena juga saya wawancarai Guru Mukmin Bino. Kemudian Kiai Hasan Kalimungu, ini yang kemudian menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat bagi Abah Mustadi ketika pesantren di Kalimungu sambil kemudian menghatamkan Al-Quran di sana. Kiai Hasan ini adalah muridnya Abah Hasbullah ketika juga di Ropek. Kemudian karakteristik Abah Hasbullah. Abah Hasbullah itu sejak kecil sebenarnya namanya Dahlan. Jadi nama asli kecilnya adalah Dahlan. Setelah naik haji kemudian diganti menjadi Hasbullah. Beliau ahli falak, kemudian ahli usul fikih, memiliki model kepemimpinan karismatik, humanis, ya, cinta kemanusiaan, simpatik, respektif, edukatif, pendidik juga, dan komunikatif. Ini ada suatu cerita bahwa Abah Hasbullah ketika berangkat haji ke mana itu kemudian ketemu dengan masyarakat di jalan itu, beliau nggak langsung nyelonong saja, berhenti dulu, disalamin, kemudian diajak ngobrol, gimana kabarnya. Itu sifat respektif dan komunikatif dari beliau. Jadi beliau sedang dialog, semata-mata untuk menyambung dari silaturahim. Kemudian ada beberapa rekomendasi kitab yang direkomendasikan oleh Abah Hasbullah yang menurut beliau cocok diajarkan di masyarakat. Ini
saya dapat cerita dari Kang Marzuki, Bapak Siwaringin, karena sampai sekarang Kang Marzuki tiap tahun masih menghatamkan, mengkaji kitab yang direkomendasikan oleh Abah Hasbullah. Pertama kitab Safinah, mungkin kita juga kenal ya, kalau santri kitab Safinah. Kemudian yang kedua kitab Sulamut Taufik, dan yang ketiga kitab Munjiat, dan yang keempat kitab Majmu'ah Asy-Syarifah. Nah, diketahui bahwa kitab Munjiat dan kitab Majmu'ah Syarifah itu adalah kitab yang dikarang oleh Mbah Sholeh Darat. Semuanya beraksara Pegon. Sepertinya di toko-toko kitab masih ada. Itu 4 kitab yang menurut cerita dari Kang Marzuki yang direkomendasikan oleh Abah Hasbullah untuk diajarkan di masyarakat umum atau awam. Itu sekilas tentang Abah Hasbullah. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat tentang Abah Mustahdi. Abah Mustahdi itu siapa? Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Mustahdi Hasbullah. Adalah Mustahdi. Jadi nama lengkapnya Mustahdi. Nama Hasbullah yang melekat pada nama itu adalah intisab dari nama bapaknya, yaitu Hasbullah. Jadi kemudian disebut secara umum Kiai Haji Mustahdi Hasbullah. Oleh putra dan putri, menantu serta santri-santri beliau, Abah Mustahdi itu biasa dikenal atau dipanggil Abah atau sepuh. Kemudian masyarakat juga ada yang membaginya Abah Tadi, Kang Tadi, dan Ki Mustahdi. Kebetulan saya punya teman di Jogja, asli Nyambut. Ketika saya main ke sana, saya pakai sarung ala santri lah seperti itu. Cuman pada waktu itu belum era milenial, jadi masih biasa gitu. Saya ditanya, kamu santri mana? Santri Minang. Bilang masyarakat sekitar itu sebagai Kang Tadi. Jadi di sana lebih lekat disebut dengan Kang Tadi. Sebutan-sebutan tadi itu maknanya adalah bahwa untuk memiliki rasa saling memiliki saja, untuk menumbuhkan rasa saling memiliki. Kemudian ini mengenai lahir dari Abah Mustahdi Hasbullah. Saya belum menemukan data yang pasti. Dari hasil wawancara itu hanya perkiraan-perkiraan bahwa beliau diperkirakan lahir pada tahun 1919 di Minang, itu saja. Nanti selanjutnya bisa dilihat di buku itu tanggal hari apa saya belum menemukan yang pasti, walaupun kemudian ada KTP. Ya, KTP-nya ada, tapi saya memakai data hasil wawancara itu. Garis keturunan, di sini ada 4 versi. Ada versi Kang Wartono. Jadi Kang Wartono ini asal Pedoman Agung Indramayu. Beliau membuat artikel, dan setelah saya telusuri ternyata beliau mewawancarai Kang Rohib. Nah, Rohib Bubailot itu di sini panjang sekali, ya, sampai ke Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kedua adalah versi Raden Khalil Abdullah. Beliau dari Barelantik. Ada 2 versi, dari pertama versi arah dari Prabu Siliwangi, yang kedua arah dari Syarif Abdullah Mesir. Itu dari versi Raden Khalil Abdullah. Kemudian yang ketiga versi dari Raden Ahmad Topan Syafari Hasim. Beliau ahli filolog, sejarawan Cirebon. Beliau juga mengatakan bahwa Abah Mustahdi itu juga sampai ke atas, sampai kepada Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah. Orangnya masih hidup. Beliau bermukim di Kedaung, dosen BIN Sekrudadi juga. Jadi beliau itu sejarawan Cirebon. Kalau tadi ada slide yang bisa ditampilkan, kita bisa lihat bersama muka beliau itu seperti apa gitu kan. Ada beberapa tayangan sebenarnya. Kemudian yang ketiga versi Kiai Haji Samsi Babakan Siwaringin. Ya, ini juga kemudian diadopsi oleh Kang Marzuki. Mungkin saya baca ini dari arah Babakan Siwaringin. Di sana Kiai Haji Mustahdi Hasbullah bin Kiai Hasbullah bin Nyai Kulsum binti Nyai Kamani binti Nyai Khadijah binti Nyai Khalifah binti Nyai Nawawi Babakan bin Kiai Hasanuddin Jatira bin Kiai Rana bin Kiai Mas Haji Abdul Rahim bin Nyai Mas Buyut binti
Sunan Dharmawangsa bin Sunan Raja Desa bin Bupati Ratna Kikis bin Sunan Baok bin Ratu Dimaras dan Maulana Fakih Ibrahim bin Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya bin Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri Gresik. Jadi kalau ibunya di Mustadi itu sama, atasnya juga dari Buyut Brawi itu nanti katanya Nyimas Buyut, kemudian Kanjeng Sinuhun saya Syarif Hidayatullah. Saya punya datanya besar sekali, itu buku induk silsilah keluarga besar Buyut Brawi dan keluarga Minang tercatat di situ. Kemudian yang keempat ya, ada versi dari Kiai Rusdi Kepek. Ini sepertinya Kiai Rusdi juga mengutip dari lembaran silsilah, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di buku karena ini panjang sekali. Kemudian yang kelima, ini juga versi Kiai Haji Mutakab Mustadi. Nah yang ini kemudian data dari Kang Mutakab itu sama persis seperti data yang dimiliki oleh Kang Marzuki. Ini saya bacakan. Kiai Haji Mustadi bin Kiai Haji Nasrullah bin Kiai Tunawi bin Kiai Madrowi atau Kiai Barnawi bin Sultan Komarudin atau Sultan Muhammad Komarudin I bin Sultan Imaduddin atau Sultan Anam Abu Soleh Imaduddin bin Sultan Khairuddin II atau Sultan Anam Muhammad Khairuddin bin Sultan Khairuddin I atau Sultan Anam Raja Mandure Jabaluddin Kanoman bin Sultan Badruddin Raja Kanoman atau Sultan Muhammad Badruddin Kanoman bin Sultan Abdul Karim dan seterusnya sampai seluruh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lalu kenapa kok banyak nama? Satu orang kok banyak nama? Yang menurut pendapat dari Kang Opat itu wajar. Orang terdahulu itu memiliki banyak nama, ada nama lahir, ada nama gelar yang diberikan oleh masyarakat, ada nama spiritual. Jadi satu orang itu memiliki banyak nama, alias. Prabu Siliwangi juga banyak namanya. Ya kata Pangeran Cakrabuana dulu namanya Wali Sungsang, kemudian ada nama setelah Haji kan sama begitu dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian garis keturunan Abah Mustadi dari arah ibu. Jadi saya sudah sampaikan sedikit, yaitu Kiai Haji Mustadi Hasto bin Nyai Haji Hasso binti Nyai Sufia binti Buyut Haji Muhammad Brawi Nura bin Kiai Maria Al-Jalaluddin bin Demang Mangga Dalandara bin Pangeran Resabaya atau Ki Demang Raksabaya Ki Ikenuddin atau Ki Tertib Hanuddin bin Kiai Kadiah bin Sudina binti Imas Marwati binti Basadia Kiai Haji Abdul Latif Kadir Kubor. Kalau diteruskan Imas Buyut Kanjeng Sunan Gunung Jati kalau menurut data yang dari keluarga Buyut Brawi. Kemudian masa kanak-kanak Abah Mustadi itu seperti apa? Ya seperti pada umumnya bermain dan sebagainya. Cuma Abah Mustadi itu tidak lepas daripada kontrol abahnya. Beliau rajin ngaji, ya tidak, artinya tidak terbuai oleh manisnya permainan. Sehingga kemudian apa yang diajarkan oleh abah itu membekas dalam dirinya, menjadikan sebuah spirit untuk ke depan, kemudian bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Kira-kira seperti itu. Pernikahan Abah Mustadi. Pertama, Abah Mustadi menikah dengan ibunya Haji Badiah Irfan Kalimumu ketika pesantren di sana ya. Itu memiliki 8 anak. Pertama Ki Haji Hibatullah Mustadi, kedua Ki Haji Muhibbullah Mustadi, ketiga Ki Haji Qutbullah Mustadi, keempat Ki Haji Imam Rahibul Khair Mustadi, kelima Ibu Nyai Haji Muhib Batul Hasanah, keenam Ibu Nyai Haji Muhammad Hasbullah, ketujuh Ibu Nyai Haji Wafilatus Solihah, kedelapan Ki Haji Ahmad Mustafa Mustadi. Kemudian setelah Nyai Badiah wafat, beberapa tahun kemudian Abah Mustadi menikah dengan Ibu Nyai Haji Farhah Asalino, dikaruniai 4 anak. Pertama Ning Kosjatullah, kedua Ning Kofillah, ketiga Ning Zakiratullah, keempat Kang Muhammad Putra. Itu beberapa putra dan putri Abah Mustadi. Lalu guru-guru Abah Mustadi Hasbullah, saya kemudian meringkas menjadi 3 jaringan. Ya, pertama jaringan Cirebon.
atau lebih makronya adalah Jawa Barat. Ini data yang saya miliki saja, mungkin lebih banyak kalau datanya banyak itu. Pertama Abah Hasbullah, itu guru-guru beliau sejak kecil ngaji kepada bapaknya sendiri Abah Hasbullah. Kemudian ada Kiai Haji Sanusi, pendiri Pondok Pesantren As-Sanusiyah Bacicir, Bapak Haji ini singkat Bacicir. Kemudian Kiai Haji Amin Sepuh, pendiri Pondok Pesantren Rodatul Thalibin, Bapak Haji Waliin. Kemudian Kiai Haji Muhammad Amin, pendiri Babakan Selatan. Nanti di situ ada revisi karena kemarin sama Rizky kemudian nyalur saya bahwa bukan Kiai Haji Muhammad Amin Halim, jadi dicoret. Kemudian bukan pendiri Pondok Pesantren Mu'alimat, tapi yang betul adalah pendiri Pondok Pesantren Babakan Selatan. Itu. Kemudian yang terakhir Kiai Hasan, Pondok Pesantren Darul Hasan Sukesari yang tadi saya sebutkan. Itu guru-guru yang terdeteksi oleh saya. Mungkin lebih banyak lagi kalau datanya bisa terurai. Kemudian guru-guru Abah Mustadi jaringan Kaliwungu, Kendal, Jateng dan sekitarnya di Jawa Tengah. Ini ada Kiai Haji Asror Ridwan, Pondok Pesantren PPTI Al Asror, beliau ngaji Al-Quran, khatamkan di situ. Kemudian Kiai Haji Ahmad Badawi, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Falak. Kemudian Kiai Haji Rukyah, Kiai Haji Ibadullah Irfan, Kiai Haji Humaidullah Irfan, Pondok Pesantren Afik. Kemudian Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Harif, Pondok Pesantren Bukuk Sari. Kira-kira itu jaringan Kaliwungu, Kendal dan sekitarnya. Satu lagi jaringan Jawa Timur, Jombang. Nanti situ ada Ponorogo juga, Jatim. Di Jombang Abah Mustadi belajar kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan beliau menurut cerita adalah orang yang terakhir menerima syahadahnya itu ditandatangani oleh Mbah Hasyim. Tapi saya konfirmasi Kang Mustafa, sampai sekarang dokumentasi syahadahnya itu belum ketemu. Sangat menarik sekali kalau dokumentasi naskah syahadahnya itu ketemu. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ada. Sahabat-sahabat Abah Mustadi, ya baik ketika pesantren maupun dalam lingkaran organisasi NU. Pertama Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya atau biasa terkenalkan Ayyibu, PP Jaga 1, Cirebon Kota ya. Kemudian Kiai Haji Fuad Hasim, Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kemudian Kiai Haji Masdudi Ali, Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin Bapak Haji Wali. Ini yang merekomendasikan Abah Mustadi ketika dikirim untuk masuk sistem klasikal atau madrasi. Tapi karena Abah Mustadi itu mahir, cerdas, dalam beberapa tahun saja langsung naik ke kelas atas. Ini guru kelasnya dari Abah Mustadi. Kemudian Kiai Haji Abdul Ghani Warujaya Cirebon, Pondok Pesantren Islahul Tarbiyah. Kemarin saya berkunjung ke anaknya Kang Yamani, ternyata Kiai Abdul Ghani juga memiliki banyak kitab yang belum terpublikasikan, banyak sekali. Saya dapat 5 dari sana. Kemudian Kiai Hasan Berdamrap Cirebon Kota, kemudian Kiai Haji Satori Balat Cirebon, kemudian Kiai Haji Afandi Kedubung Indramayu. Di situ saya salah tulisnya Kiai Andi atau Kiai Pandian ya. Itu dikenal Kiai Afandi Kedubung Indramayu. Dan masih banyak lagi. Kemudian guru-guru tadi saya sudah ini guru-guru Abah Mustadi Hasbullah jaringan Ponorogo Pemikiran. Tapi salah satunya adalah Mbah Hasyim. Kemudian ada Kiai Haji Nur Hamid Adlan, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Ponorogo. Kemudian ada Kiai Haji Marzuki Lirboyo. Walaupun beliau di Kiai Marzuki ini hanya tabarukan ngaji pasaran. Kemudian aktivis Abah Mustadi Hasbullah. Saya aktivis keagamaan dan sosial. Ya, secara keagamaan beliau punya pondok pesantren, mengajar, kemudian juga ada ngaji Senenan, Sawalan, dan Mingguan. Dan juga beliau menjadi konselor, pembimbing masyarakat sekitar, ya karena dari mulai lahir sampai meninggal masyarakat itu matunya ke Abah. Mau apa-apa ke Abah, bisa hitanan, kukutan dan sebagainya.
secara singkat. Ini ada orang menurut cerita dari para ahli sepuh bahwa itu sejak lahir sampai meninggal harus pegangan sama Kiai Haji Mustadi Hasbullah. Jadi saya sudah sampaikan, bisa melahirkan saja orang tuanya minta didoakan dan sebagainya. Kira seperti itu. Abah Mustadi Hasbullah DNU. Seperti apa kiprah Abah Mustadi di NU itu? Wakil khusus di PCNU Kabupaten Cirebon. Ya walaupun Abah itu tidak berada di depan, tapi Abah itu hanya memberikan komando-komando dan instruksi di belakang layar atau di belakang panggung. Ini saya temukan datanya dari Kang Nukba. Beliau dekan Staima, kebetulan beliau juga putra Kiai Kombang masih jalur Sukun Sari. Jadi saya mendapatkan data ini sampai memakan waktu 1 bulan penuh. Karena di Cirebon sendiri, di kantor PCN sendiri nggak ada dokumentasinya. SK tentang kiprah Abah di NU sebagai struktural. Adanya di kantor PWNU Jawa Barat. Itu kita sampai nunggu, mungkin di sana juga nyari dulu, kan? Ini misalkan pada konferensi cabang konferensi 18. Nah, Wakil Ulama NU Kabupaten Cirebon dan berdasarkan SK pengurus besar NU nomor 184 bla 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 tahun 1986 sampai 1989, Abah Mustadi Hasbullah tercatat sebagai Mustasyar NU atau Dewan Pertimbangan bersama dengan beberapa ulama Cirebon lainnya seperti Kiai Haji Abdullah Abbas, Butet, Kiai Haji Abdul Malik itu Cirebon Timur, ke sana, Kiai Haji Syahoji, Bapak Haji Waring, dan Kiai Hasan. Ini juga pada tahun selanjutnya 92, 1892 ada juga masuk dalam struktural PCNU Kabupaten Cirebon. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Ini terakhir ya, sudah masih banyak sekali. Corak tarekat Abah Mustadi Hasbullah. Saya tidak menemukan data bahwa Abah Mustadi itu ikut tarekat, misalkan memiliki nama Syataria, TIN, Qadariyah, Sabandiyah atau dan lainnya. Corak tarekat Abah Mustadi itu adalah taklim atau ta'alum. Ternyata tarekat taklim atau ta'alum itu juga muktabarah. Karena termasuk dari 45 tarekat yang distandarkan oleh Jamiah Ahlul Thariqah Al-Muqtabar An-Nahid Jatman di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sekarang dipimpin oleh Maulana Habibur Rahman. Terima kasih, waktunya habis. Maka masih satu slide tentang karya tulis. Terakhir, mohon Pak Moderator mau menyampaikan sedikit dari saya. Dalam dunia penulisan itu sangat mungkin sekali terjadi kesalahan-kesalahan, salah tulis dan sebagainya. Mohon yang ada di sini nanti dikoreksi, atau barangkali ada salah ketik, atau salah informasi, atau salah narasi, atau ada kata-kata yang tidak sopan. Mohon nanti kerjasamanya, dan forum ini saya harapkan bisa ada data baru untuk melengkapi isi buku tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan itu diterbitkan, kapan itu digarap, dan sudah di-edit dulu, dan seterusnya. Apa namanya?
3 terus PKI 65 PKI sesuatu kasih malah waktu itu tahu dari rakyat bagi dan nino terus kepala kali bayar. Jadi insya Allah kembali nggak usah asal-asal isi-isi tulis itu bayar. Saya terus terang baik kepengennya satu abad ini juga dimasukkan gaya ekspor. Sebab kalau Abah Haji Lestari itu tahun 50-an ya, tahun 50-an gaya ekspor jauh daripada 50-an kan? Dan itu dianalisis telah mungkin sakit nopo menganalisis nopo macamnya dulu dulu. Jadi apa dari kawan? Tidak. Jabat dari apa dari kawan? Kemudian nanti juga ini harus diedit terakhir, diedit terus dikasih ida dan sebagainya. Ida kepada siapa? Supaya nggak jalan itu ya. Oke, ida Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada mukadimahnya dikasih mukadimah siapa? Ini buat mana? Sabar, sini. Bukan pendahulu yang nulis naksiri bahwa ini si nulis kamali kan tidak menyaksikan bahwa buku ini di mukadimi atau di apa namanya karya bukan yang menyaksikan bahwa ini tulisan di kamali jadi dia itu ada syahid nggak belum ya syahidnya cukup si jibar pada tulisan jadi ini ada syahid yang saksi itu ya kadang-kadang orang pegel-pegel berdalam topi ya terus ada ida paling boten niki ganjarannya disukakan tembok pula ini ganjaran ya bapak sampai dapat besar ganjaran jadi ini tidak saya artinya durung kesep dari wonge durung kaliwat alhamdulillah ini sampun terbit malah ini alhamdulillah mendapatkan keuntungan lumayan. Kalau nambahnya baik, dana satu abad kita, alhamdulillah. Ternyata laku juga kita buku si kamar ini dia alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti akan muncul kamar-kamar yang lain ya. Insya Allah. Betul-betulnya, udah syukuran. Dan syarat itu, la isi dan aku la ini syarat itu. Lagi dan aku si syukuri kita itu apa tapi kecuali api berarti kalau syarat itu lagi dan aku kamu jahidin semua kopi itu ini juga lagi jadi dari syarat itu lagi dan aku ada lagi berjalan ini kecuali rapi maka bisa jadi dan itu situasinya di Kumawat, alhamdulillah ini sesuai dengan data dan data ini juga diambil dari orang-orang yang berbeda karena mungkin saudara memiliki umurnya masih pendek orang itu kalau Hasan Pekalongan di sebelah Kalibu Hasan Pekalongan dan sebagainya ini waktu itu masih ada dan bisa mengorek ceritanya mengenai khas Bogor tidak nambahin mawar dalam masyarakat ketemu kalau dari Hamidin tidak aku pasti ceritanya banyak ya dan terus apa ilmu terus yang paling tidak jadi unik sekali waktu zaman sini itu saya ngaji itu singaran ngaji itu dapat sih alhamdulillah pula menangi karena memang umurnya termasuk tua lahir tahun saya kelima jadi ada suatu bayar buat masih muda mulai masih sakit melihat ngaji pertama Sabina caranya itu cara apa? Bandungan apa namanya? Sorogan itu guru maca sasaran itu murid maca murid gapsai bukan apa? Sorogan itu waktu itu nah
Sakinah alhamdulillah selesai, terus Tijan Dalawi selesai, terus Fathul Ghaib selesai, terus Munggah datang setelah munajat membiasa separuh gaya Allah. Itu apa? Sakit terus baru keras. Waktu itu dia langsung berapa? Sama sekali. Dan insya Allah itu meninggalnya waktu itu sedikit dari Habibie. Nah saudara gini, Habibie terus ilmu ini sepuh-sepuh saya. Ini kan paling sepuh, ini masih wadah, anaknya kan latih dari kerangkeng. Ini juga termasuk murid-muridnya Bapak. Terus yang sudah itu lah ceritakan buatan ngaji namun satu fan saja. Beberapa fan itu diajarkan. Termasuk itu ilmu-ilmu kedokteran zaman dia, ya. Ilmu dukun lagi, itu dipelajari. Ya termasuk yang disebutkan dari ini murid-muridnya pada dari dukun. Gaya Rasulullah itu terkenal dari sini itu wong sakti. Kalau jadi lagi, kalau itu termasuk wong sakti. Itu singarane daerah Perangisan malah itu kayak itu benar-benar santri Singwangi 5.000. Ada 5.000 mesti berbumi. Santri ini atau lebih sarungan. Termasuk Gaya Rasulullah itu pernah dibegali. Menjawab kita, terus kiai balik, nah, baliknya saya resut, ternyata kita masih ada, malingnya masih ada, benar-benar lalu beda. Itu menjadi pimpinan kepala itu Majelis Islam. Maaf ya, cerita ini, kalau alam menjadi tapi anak kita. Terus sampai terkenal, dia Umar di bawah. Nah, sini bahwa ya sebelum itu dua kemampuan. Itu kemampuan. Sing insya Allah minum mulai dari kerasa. Sebenarnya dia harus dimakan ponakan istrinya. Kemudian kerasa dengan minum. Akhirnya yang kedua gaya sebuah dimakan di. Dimana? Gaya ini termasuk dada nekat. Atau saya kan? Dada lalu. Ya sudah lagi, ada banyak maju minum, tidak. Padahal isi penjara dulu. Wah, ini kan termasuk siap, gaya itu siap. Orang beragama manis, belajar. Cukup kompetennya yang tadi, ini pengimbangan. Ya, saya ikut dia kalau Belanda, gaya sebuah itu, umat dibongkar. Sebenarnya umat itu saya bongkar pasang. Yang tadi, kapan Belanda nyergap itu pokoknya dicopot. Kami kata bisa baru dipasangkan. Itu kan itu sudah kaitan itu dalam yang alias. Terus jadinya ya sebelumnya termasuk fungsi kendal berani lagi wajib. Terus mungkin taklim doktrinnya dari hari sendiri. Dan langsung juga dididik oleh Mbak Yai Johar Al-Arif. Itu sakti mendragunan misalnya di Johar itu sakti ini segala bidang. Bagian kitab sakti tidak maka bagian itu perdukunan di sakti yang bidang rapi di sakti mana itu sakti mana. Dan itu pokoknya dia dulu sisi ada di ada itu akan bersakti gitu mujahidin ada sama doa. Nah itu dianalisa Bayi Hasbullah sampai sepuh kongsa langsung antara perfect minum sekalian minum bayaran senejana disewati di
gampang lorot. Kekuatannya apa namanya? Azim lagi. Jadi mental itu sangat kuat. Mengenai kerasan kan biasa. Sampai ada jawabannya kan sampai segini masih bilang. Atau sebenarnya mungkin alumni titik baru. Mahwal minum, ini, ya, mahwal minum, wama adraka ma minum, itu ketika beda. Dan itu yang sebelum sampai selesai, sampai melahirkan keturunan putra sampai yang putu. Saya pikir yang buyut deh, sampai 3 kali generasi berkali, dan yang itu kuat kokoh, itu karakternya, sifat-sifatnya itu kokoh sangat. Jangan mendel, tapi mendel memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi sebenarnya apa? Pernah ya tolong cerita sebagai Hasbullah itu jadi 100 bata yang ada ini yang sudah ditempati pondok itu yang beli sebagai Harun. Jadi mengangkat ya Hasbullah mengenai kita mengatakan tempat ditolak di tanah sejumlah 100 bata. Kalau bisa lagi 100 bata ini jadi dia Harun Hasbullah mungkin cek kaparan dan bersirah ada capek dia Harun jawabnya ya Hasbullah kodan turun lamanya disukarakan mangga lamanya hibah turun tapi kapan makan belum turun pintar deh pintar lamanya dimakan belum turun pula capek waktu Hasbullah lamanya disukari mangga dan itu Bayai Harun sempat berundul sewot selama sebelum itu sewot itu bocah warna ini angka itu mereka itu nanti membukai makan betul-betul garga di nambah gratisan kita terus akhirnya Bayai hari itu sewot lagi ya sewot kalau ponakannya jadi ponakan ini semua lebih sewot ini ngaji terus tidak ngaji betul tantangan biasanya yang untuk disewot dia lain lebih tidak kapan dia harus betul itu semua lebih sewotannya teman yang serius sewot beneran tapi ngaji terus ini bocah ngaji terus sesuai di Harun itu dilihatkan ini bocah disewoti tapi tak kabar datang terus kan akhirnya tidak ya mana coba dia wis terus tanah dibakar tidak ada akhirnya dia harus kalah saking kedotnya balik akhirnya tanah sisa sebatang ini diberikan udah nanti kalau ada kekurangan apa ini pulang ngomong satu bunga ini bukan kekurangan kesalahan ini biasa dikoreksi masalah koreksi ini nggak cerita ini nggak dongeng ini di sana sini mungkin ada kesalahan kekurangan dan sebagainya itu kalau pengen nyampe akan mawar
kan kudu serius tadi. Tadi sekarang santri itu ada isi sarungan, kita bagi terus termasuk yang istri ada isi, tapi yang misalnya kita dari santri harus bangga kita ini bersarung, lumayan. Kalau sarung sih beda karena kok celana panjang. Kapan dengan celana panjang ini sangat-sangat ketat sekali, nggak bisa bergerak lagi. Beda kalau sarungan, kapan sarungan misalnya ongkep orang sana mikir itu bukan dia sarung, tidak, yaitu khas daripada sarung. Jadi itu termasuk penjagaan. Masa sarungan nonton bioskop kan berarti kapan nonton bioskop itu sarungnya dijepit ini, namanya topongnya dijepit balik, dan itu lumayan bisa jadi pertahanan. Sekarang misalnya itu tukang sholat, tukang ngaji di mana-mana harus sembahyang berwudu, gabel, gampang sih kalau nambah sejenis satu, kan? Itu sebagai khas yang perlu dipertahankan. Terus kalau itu lumayan bisa mengurangi maksiat lah kita, bisa mengurangi maksiat tidak kan juga ini. Kalau pakaian itu beda, itu gampang gimana kemana saja bisa maju, bisa berbuat apa saja kan? Terus insya Allah mau sampai diperkirakan dari Rasulullah itu ada putra kali tambah 3 kali 3 sedang apa lagi tapi kali Nyai Mutmainah ingkang dipunika kalian Kiai Solihin Babakan bin Madamin Babakan Jilani ingkang terkenal itu penderek Mbah Yai Abdul Syekh Hasyim Al-Ani. Itu sing mere maju penjara dan seterusnya itu namanya Kang Solihin. Ada Kiai Solihin bin Madamin Babakan Jilani niku ingkang nikah kalian Nyimut Malinah Adia Badri Musa. Tapi tentu ada bisa
monggo santri putra dan putri sing kopi gratis ning 3A. Bagi yang membutuhkan kopi gratis di kamar 3A. Wal habibullahi aduhu li kulli awalimu ya Rabbi. Mohon diperhatikan kepada mobil Avanza 1506 berwarna silver untuk meninggalkan tempat karena panggung mau dipasang kembali. Mohon perhatian kepada pemilik mobil silver Avanza 1506 RM untuk dipindahkan karena panggung mau dipasang kembali. Terima kasih. Azal